Halo warga Jakarta, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Anton Haryadi, program Berita Jakarta hari ini kembali hadir menjumpai Anda Selasa 27 Januari 2026, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam pengendalian tembakau dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. Regulasi ini mencakup larangan merokok di tempat umum hingga pelarangan pemajangan produk dan iklan sponsor produk tembakau. Pemprov DKI juga mendorong upaya pemulihan melalui penyediaan layanan upaya berhenti merokok di fasilitas layanan kesehatan masyarakat. Kemudian informasi, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat membersihkan 187 ton sampah di kawasan Kembangan Baru. Dengan mengerahkan puluhan personel dan armada truk besar, petugas mengangkut berbagai jenis sampah mulai dari plastik hingga perabotan rumah tangga. Upaya ini mencegah bau tak sedap dan mengembalikan kenyamanan aktivitas warga pasca surutnya genangan. Selanjutnya, Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat telah menambal 1.017 titik jalan berlubang sepanjang Januari 2026. Perbaikan dengan total luasan 1.439 meter persegi ini dilakukan sebagai respon cepat atas kerusakan jalan akibat curah hujan tinggi. Petugas terus melakukan patroli untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengerahkan 200 alat berat dan meminta Dinas Sumber Daya Air untuk melakukan pengerukan kali di Jakarta secara terus-menerus. Langkah ini diambil sebagai upaya menekan potensi banjir mengingat curah hujan di ibu kota masih cukup tinggi. Instruksi ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau kondisi kali sepak di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Dalam tinjauannya, Pramono melihat langsung proses pengerukan lumpur dan sedimen yang menjadi penyebab pendangkalan sungai. Ia menegaskan bahwa 200 unit ekskavator yang dimiliki Pemprov DKI harus bekerja optimal setiap hari. Hal ini dilakukan agar kapasitas tampung sungai bisa dimaksimalkan sehingga air tidak meluap ke pemukiman warga saat hujan deras mengguyur. Jadi yang pertama untuk kali di Jakarta saya sudah perintahkan sumber daya air untuk dilakukan pengerukan itu dari terus-menerus karena kita punya 200 ekskavator dan seterusnya. Persoalannya adalah karena catchment-nya ini tidak mencukupi. Jadi walaupun dikeruk semuanya nggak ada tambahan sedimen, itu cuma mampu di Jakarta ini menampung untuk curah hujan 150 milimeter per hari. Meski pengerukan dilakukan secara masif, Pramono mengakui bahwa langkah ini belum sepenuhnya menjadi solusi jitu bebas banjir. Pasalnya, kapasitas daya tampung kali di Jakarta saat ini masih sangat terbatas. Berdasarkan data, kali di Jakarta hanya mampu menampung curah hujan sekitar 150 mm per hari. Jika curah hujan melebihi angka tersebut, maka potensi luapan air masih sangat besar. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meresmikan Digital Lounge Jak Habitat di kawasan Taman Literasi Marta Christina Tiahahu, Jakarta Selatan. Inovasi ini hadir sebagai pusat informasi dan edukasi perumahan berbasis digital yang terintegrasi dengan gaya hidup masyarakat perkotaan. Fasilitas ini merupakan hasil kolaborasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bersama PT Integrasi Transportasi Jakarta. Mengusung konsep terintegrasi dengan kedai kopi, tempat ini diharapkan menjadi sarana promosi dan informasi publik yang lebih komunikatif.
Rebranding dari Galeri Huni ini bertujuan agar akses informasi terkait program perumahan lebih mudah dijangkau oleh seluruh lapisan warga di tengah transformasi Jakarta menjadi kota global. Tapi juga melalui penguatan akses informasi terhadap layanan dasar yang menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat, salah satunya yang di bidang perumahan dan pemukiman. Kami pun melakukan perubahan penamaan menjadi Digital Lounge Cek Habitat agar lebih familiar, komunikatif, dan relevan bagi masyarakat perkotaan. Melalui Digital Lounge, warga bisa mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai jenis hunian, skema pembiayaan, hingga mekanisme akses program Rusunawa maupun Rusunami. Perubahan konsep ini adalah upaya menjawab kebutuhan ruang publik yang lebih hidup dan relevan dengan dinamika zaman. Informasi yang ditampilkan kini jauh lebih lengkap, mencakup seluruh program kerja Dinas Perumahan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Masyarakat diimbau untuk kembali siaga dan waspada. BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini adanya potensi cuaca ekstrim mulai 26 Januari hingga 1 Februari 2026. Intensitas hujan diperkirakan mulai ringan hingga lebat akan mengguyur wilayah Jakarta. Masyarakat bisa memantau informasi banjir melalui akun media sosial BPBD DKI dan situs pantaubanjir.jakarta.go.id. Bila menemukan keadaan darurat, segera hubungi call center Jakarta Siaga 112. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 28 Januari 2026, sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan sedang. Wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan sedang yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anton Haryadi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Salam Berita Jakarta.